Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas sebuah kasus yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur, di mana ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anaknya itu dihabisi dengan sangat mengerikan banget. Nah, sampai sekarang itu masih belum ketahuan siapakah pelakunya, tetapi ada beberapa petunjuk nih teman-teman. Kayak misalnya aku tangkap dari tetangga dan juga kasat reskrimnya yang mengatakan bahwa mereka ini menikah secara siri loh. Waduh. Kemudian diketahui beberapa hari terakhir sering cekcok, terus juga warga itu lagi heboh ngomongin keluarga ini karena baru aja menjual sejumlah aset secara bertahap. Dalam kasus ini ternyata tidak ditemukan barang-barang yang hilang dan juga tidak ada pintu rusak. Wah, ini apakah sudah menjurus ke bagian motif kenapa satu keluarga ini dihabisi? Oke, sebelum kita bahas detail, coba kita lihat dulu adalah kronologi awal terkait dengan kasus yang terjadi pada hari Minggu 28 Desember 2025. Ditemukannya sekitar jam 7 pagi. Jadi satu keluarga ini ada 3 orang. Pertama adalah ayahnya Muhammad Hasim, 58 tahun, Suningsih sang ibunda 38 tahun, dan Umi Rahmania 18 tahun. Mereka tinggal dan sekaligus lokasi TKP di Desa Watu Ketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Nah, kronologi penemuannya seperti apa? Jadi waktu itu di hari Minggu sekitar pagi hari ya, tepatnya nggak clear, cuma dikatakan menurut Abdur yang merupakan ayahanda dari korban Suningsih itu berkunjung ke rumahnya untuk mengantarkan tempe. Waktu diketuk-ketuk itu nggak ada yang jawab. Akhirnya beliau itu inisiatif ke belakang rumah, ternyata nggak dikunci, dia taruhlah tempenya di situ. Setelah dia taruh di situ, nggak selang lama, ya taruh aja pergi, kemudian 30 menit kemudian dia balik lagi karena ngerasa kayak ada yang janggal, ada yang curiga. Dia masih manggil ketuk-ketuk tapi nggak dijawab juga. Akhirnya dia masuk kembali seperti pertama tadi lewat pintu sampingnya. Pada saat dia masuk ke pintu samping, dia sangat kaget. Pertama kali yang ditemukan adalah mantunya Muhammad Hasim yang di dalam kamar mandi dengan noda merah di mana-mana dan sudah tidak lagi bernafas. Dia panik, teriak. Setelah itu, dia langsung mencari anaknya dan juga cucunya. Pada saat dia masuk ke dalam kamar, tambah histeris lagi karena melihat mereka dengan kondisi yang kurang lebih sama dengan banyak noda merah di mana-mana. Akhirnya ya sudahlah, dia teriak minta tolong sama warga, warga kumpul datang dan gak lama dari itu, tepatnya di jam 9.45, Polsek Besuki itu datang dan memberikan garis polisi di situ. Oke, beberapa hal yang menjadi petunjuk kalau aku lihat dari keterangannya AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situbondo, bahwa ada beberapa barang bukti yang diamankan. Pertama adalah kayak sebilah pisau. Itu ditemukan di mana di kamar mandi ya, di dalam bak mandinya. Tapi kita juga nggak bisa langsung mengkategorikan itu adalah alat yang dipakai untuk melukai di bagian lehernya. Sama semuanya, kurang lebih harus dicocokkan dari tipikal senjata dan juga jenis lukanya. Ada juga 5 handphone. Ada sebilah CCTV. Nah, dugaannya CCTV ini nggak berfungsi, teman-teman, atau rusak, atau bahkan dugaannya dimatikan. Dan juga ada sejumlah barang lainnya. Nah, yang menjadi salah satu petunjuk nih ya, walaupun ini bukan serta-merta mereka adalah pelakunya, tidak, tapi sebagai langkah awal. Keterangan dari sejumlah tetangga, misalnya Supriyadi yang merupakan kepala dusun Watu Ketu, yang mengatakan bahwa keluarga ini baru saja menjadi perbincangan kampung sekitar karena baru menjual sejumlah aset secara bertahap. Secara logika, kenapa kok di kampung ya, aset itu misal kayak rumah atau tanah, kok jadi bahan omongan? Kenapa jadi bahan omongan? Bukankah itu adalah hal yang wajar aja kita jual aset kita? Berarti menurutku nih ya, di penjualan aset ini ada cerita yang tersembunyi. Nah, dilanjutkan lagi. Menurut AKP Agung Hartawan, berdasar keterangan dari tetangga, mereka ini adalah keluarga yang menikah siri, tidak ada pernikahan yang diresmikan di negara, dugaannya. Dan sering cekcok belakangan ini, dan tidak ada barang yang hilang. Nah, dugaannya apakah mungkin penjualan, kalau betul ya, penjualan aset tersebut
Karena ada beberapa keluarga, mohon maaf, misalkan kalau orang menikah siri, kan kalau anaknya kan korban ini usia 18 tahun ya. Kalau menikah siri kan biasanya tidak bisa, ya aku nggak tahu apakah itu anak kandung atau bukan ya. Kita lihat dari dua possibility, siapa tahu kan itu adalah bawaan dari siapa, salah satunya misalkan seperti itu. Kalau seandainya mereka menikah siri dari 18 tahun yang lalu, bagaimana dengan surat-surat kayak mau sekolah, atau kuliah atau macam-macam kan butuh tuh untuk korban yang anaknya sendiri. Atau kalau memang ini adalah kayak anak sambung, itu beda cerita lagi atau bahkan tidak sekolah dan sebagainya, it's another story. Kalau dari profile dari rumah yang aku lihat ini, rumahnya bukan termasuk yang rumah mewah, tapi kategorinya kayak menengah lah ya, bukan yang fantastis seperti itu. Tapi kalau ngomongin masalah harta, jangankan ngomongin uang yang ratusan juta, kadang orang demi uang beberapa ratus ribu rupiah pun konyol loh mau melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan handphone, apakah handphone ini bisa menjadi petunjuk? Bisa banget, karena handphone itu bisa menjadi petunjuk siapa saja orang-orang yang aktif atau berada di lokasi TKP. Maksudnya seperti apa? Ini akan dihubungkan nanti dengan hasil otopsi. At least dua data yang dibutuhkan sekarang adalah tentang waktu terakhir bernafasnya dan juga penyebabnya mereka itu berpulang apa. Kalau dari AKP Agung sih sudah bisa memprediksi penyebabnya mereka berpulang itu karena kehabisan nafas dan luka di bagian vitalnya, terutama di dekat leher. Jadi itu adalah penyebabnya. Tetapi kalau waktu kepergiannya, misalnya mereka itu dikatakan meninggal sudah 8 jam yang lalu, misalkan ditemukannya, anggap saja itu jam 7 pagi, ya ditarik aja seandainya 8 jam begitu ya. Jam 7 berarti kejadiannya yang mungkin jam 11 malam. Nah, nanti dari waktu jam 11 malam itu akan dilakukan pengecekan kayak seldam dari lokasi TKP tersebut kerjasama dengan sejumlah provider untuk mengecek siapakah di area titik tersebut handphone yang terdeteksi ada di situ. Itu bisa dicek datanya. Kalau untuk seldam di Indonesia, setahu aku itu 90 hari harus dilakukan penyimpanan. Setelah 90 hari itu udah nggak bisa lagi dilakukan pengecekan. Yang ditemukan di sini ada 5 handphone. Jadi kalau di lokasi TKP nanti dicek gitu ya seldamnya oleh penyidik kerjasama dengan sedemikian rupa. Ada 5 handphone, ada 6 handphone atau 7 handphone. Wah, kalau ada 7 handphone di lokasi TKP di jam yang mendekati waktu kepergian mereka, artinya terduga pelakunya ada 2 orang tersebut. Tapi apakah mereka bawa handphone atau enggak? Karena ada sebagian pelaku yang sudah knowledgeable gitu. Saat mereka mau melakukan aksinya, mereka nggak mau bawa alat komunikasi karena itu bisa didetek gitu. Tapi siapa tahu aja mereka keteledoran karena harus komunikasi atau bahkan tiba-tiba ini kejadian yang spontanitas gitu misalkan gitu ya. Mereka udah bawa handphonenya ke sana, itu bisa menjadi petunjuk yang tak terbantahkan. Misalnya diketahui gitu, misalkan ya, ada 2 handphone tersebut ternyata miliknya kerabat dari si korban. Mohon maaf, misalnya dugaannya misalnya adalah istri pertama atau keluarga istri pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kalau itu adalah betul ya, nanti di cross check sama penyidik. Apa yang kamu lakukan di situ? Kenapa kok kamu ada di situ? Kan belum tentu juga mereka pelakunya. Misalkan setelah mereka pulang ada orang masuk kan bisa juga. Jadi bisa menjadi petunjuk awal. Nah, kemudian juga terkait dengan data-data yang simple ya, kayak rumah tidak ada kerusakan pintu, tidak ada barang-barang yang hilang, itu menunjukkan bahwa motifnya bukan masalah ekonomi. Ya, make sense, karena rumahnya bukan rumah yang fantastis, keluarganya juga profilnya kategorinya kelas menengah, bukan yang bergelimang harta, tapi apa hubungannya dengan keterangan Pak Supriyadi, mereka baru aja menjual sejumlah aset yang secara bertahap. Menurut aku bukan karena nominalnya, tapi karena mungkin ada cerita di balik itu yang kita tidak tahu, mungkin ada drama-drama kehidupan di perkampungan lah seperti itu. Nah, keterangan terbaru ya, kalau aku lihat dari penyidik bahwa ada temuan CCTV sebenarnya. Nah, tapi CCTV-nya ini di lokasi TKP atau area TKP itu ada, tapi CCTV-nya lagi rusak. Nah, ini apakah sengaja dirusak ataukah memang
naturalnya seperti itu, rusak dan si pelakunya tahu. Jujur ya, kalau aku lihat dari beberapa petunjuk dan juga kejanggalan ini, aku sih sangat yakin kasus ini nggak bakal sulit buat dipecahkan, karena dengan petunjuk ya otopsi tadi, kemudian dengan sel damnya, siapa aja HP yang berada di waktu kepergian mereka, ditambah lagi dengan keterangan saksi. Biasanya gitu ya, menjadi salah satu saksi kunci tentang sebuah kasus yang seperti ini adalah yang pertama kali menemukan, which is adalah ayahanda dari korban Suningsih tersebut. Ini akan menjadi salah satu teka-teki kenapa kok Bapak bisa ke sana nganter tempe, tapi kok ada jeda 30 menit, Bapak baru inisiatif masuk ke sana. Oh, kalau aku lihat di sini, mungkin datangnya itu kan si keterangan dari penyidik bahwa mereka datang ke lokasi TKP untuk melakukan polis lain jam 9.45. Kalau datang jam 7 pagi mungkin dipikirnya masih tidur, apalagi hari Minggu. Menurut aku masuk akal, seorang mertua datang ke rumah mantu atau orang tua datang ke rumah anaknya jam 7 pagi di hari Minggu, mungkin dipikirnya masih tidur. Tapi kok dia ngerasa kayak feeling seorang ayah, makanya dia balik lagi. Bagiku itu masih masuk akal. Yang nggak masuk akal adalah misalkan dengan data-data DNA, misalnya di lokasi TKP gitu kan ya, ada noda merah, rambut, dan sebagainya. Kok ditemukan misalnya noda merah gitu kan ya, kok ada milik dari kakeknya atau bapaknya seperti apa? Itu yang menjadi teka-teki. So, kalau ada DNA dari sang mertua atau ayahanda dari korban ini, misalnya adalah dari keringat atau seperti apa, belum tentu dia pelakunya karena kan dia datang untuk mengantarkan tempe. Tapi kalau noda merahnya berasal dari, sorry, DNA-nya berasal dari noda merah, itu yang akan menjadi teka-teki. Apakah ada perlawanan atau enggak si korban kepada pelaku? Ini akan dijawab dengan data saintifik, baik itu otopsi ataupun juga tipikal lukanya. Nah, dari luka yang sekarang ada digambarkan bahwa semuanya berada di leher, apakah itu dengan alat yang sama yang ditemukan di dalam kamar mandi? Nah, bagi aku pribadi kayaknya belum tentu ya, karena itu termasuk pisau yang sangat kecil ya, tapi di leher juga sih. Wah, ngeri juga nih. Harus dijawab dengan data saintifik sih, harus dicek lebih detailnya seperti apa. So, itu yang bisa ku update mengenai kasus di situ Bondo, Jawa Timur ini. Kalau ada keterangan terbaru atau bukti baru, kalian bisa kabari ke Instagramku atau ke Facebook pageku, ataupun juga ke TikTok di Anjasa Sumar, atau bahkan tulis aja di kolom komentar video ini teman-teman. Nanti akan aku dalami tentang bukti-bukti baru tersebut, karena sampai sekarang pelakunya masih belum ditangkap oleh penyidik. Kita doakan semoga segera terungkap. Kayaknya nggak bakal sulit ini, mudah-mudahan. Karena selama TKP-nya masih virgin ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.